Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maiduri. Saya kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji di jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft SQL Server. Yang pertama yaitu kita akan bahas tentang keunggulan dari DBMS MS SQL Server dari sisi fitur maupun teknologi yang berbeda dengan DBMS yang lain. Yang pertama, yaitu Microsoft SQL Server itu bekerja dengan baik pada sistem operasi Windows. Microsoft SQL Server ini dapat bekerja dengan sangat baik pada sistem operasi Windows, mulai dari Windows XP hingga Windows terbaru. Mengapa bisa begitu? Karena Microsoft SQL Server juga merupakan software DBMS yang tentu saja dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft itu sendiri. Maka dari itu, Microsoft SQL Server itu sangat baik dan juga sangat cocok kalau digunakan di sistem operasi Windows. Meski sekarang, Microsoft SQL Server juga sudah tersedia di sistem operasi Linux. Yang kedua yaitu mendukung banyak software database. Microsoft SQL Server mendukung banyak sekali software database. Jadi, kita bisa pakai software database apapun yang biasa kita gunakan. Jadi, kita nggak perlu takut kalau dia nggak kompatibel dengan software Microsoft SQL Server. Nah, jadi sangat mempermudah pekerjaan programmer untuk mengolah database. Yang ketiga yaitu dapat membuat clustering data. Jadi, clustering data itu adalah salah satu hal yang dapat membantu mempermudah pekerjaan dari manajemen basis data atau database. Sehingga data-data yang akan diolah menggunakan software Microsoft SQL Server ini akan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan karena dia dapat terbagi menjadi beberapa klaster-klaster. Yang keempat yaitu pengendalian dari sebuah database yang terpusat. Jadi, suatu database akan dikelola dengan baik dan secara terpusat, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya miskomunikasi karena kesalahan dalam mengolah dan mengimplementasi database. Dengan hanya menggunakan satu komputer saja untuk mengolah database, maka dapat meminimalisir kesalahan. Yang kelima yaitu mudah untuk digunakan oleh klien dan user. User dapat membuat pengolahan database dengan mudah kalau menggunakan software ini. Fitur yang lengkap dengan tombol-tombol yang sederhana dapat mempermudah penggunaan dari Microsoft SQL Server ini. Yang keenam yaitu memiliki fitur recovery dan juga restore data. Apabila ada beberapa data dari basis data atau database mengalami kerusakan, maka dapat melakukan proses recovery dan juga restore data dengan menggunakan software ini, sehingga dapat membantu memecahkan permasalahan dari data yang hilang atau rusak yang dilakukan oleh user. Yang ketujuh yaitu manajemen password yang baik dan aman. Microsoft SQL Server akan membantu data yang ada pada database kita menjadi lebih aman dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Yang kedelapan yaitu bisa digunakan di berbagai kalangan. Tidak hanya satu perusahaan saja, Microsoft SQL Server ini juga dapat digunakan oleh berbagai macam kalangan, seperti sekolah, kampus, online shop, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu dapat melakukan backup data. Data yang diimplementasikan ke dalam suatu sistem melalui software MS SQL Server ini dapat di-backup, sehingga bisa digunakan kembali ketika akan mengimplementasikan sistem yang sama, dan juga untuk menjaga agar ketika terjadi gangguan pada sistem bisa di-restore kembali, berkat adanya fitur backup data ini. Yang kedua yang kita akan bahas yaitu tentang kebutuhan DBMS MS SQL Server ini dari sisi teknis perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang pertama dari perangkat keras dulu. Yang pertama yaitu ketersediaan hard disk minimal 6 GB. Yang kedua, kecepatan minimum prosesor adalah 64 bit. Untuk tipe prosesor 64 bit itu yaitu AMD, Intel, atau yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu untuk memori minimal 1 GB, namun direkomendasikan 4 GB. Yang kelima yaitu terhubung ke internet jika menggunakannya. Yang keenam untuk monitor SQL Server yaitu Super VGA 800x600 atau dengan resolusi monitor yang lebih tinggi. Untuk perangkat lunak, kebutuhan yang digunakan yaitu yang pertama .NET Framework.
.NET Framework 4.6 untuk mesin database, layanan data master, atau replikasi. Jadi kita bisa menginstal .NET Framework secara manual dari Microsoft .NET Framework 4.6. Yang kedua yaitu sistem operasi yang mendukung untuk SQL Server memiliki perangkat lunak jaringan bawaan. Contoh default dari instalasi mendukung protokol jaringan sebagai berikut: share memory, namespace, TCP/IP, dan VIA. Tapi yang paling penting yaitu protokol VIA itu tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena fitur ini akan dihapus di versi Microsoft SQL Server mendatang. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai perbedaan sintak perintah SQL dari DBMS MS SQL Server dengan sintak perintah standar ANSI SQL dan apa kelebihannya. Singkatnya, ANSI atau ASC itu mengadopsi SQL sebagai standar. Nah, meskipun SQL adalah standar ANSI, ada banyak versi bahasa SQL yang berbeda. Tetapi untuk mematuhi standar ANSI, semua versi ini mendukung perintah yang banyak digunakan seperti select, update, delete, insert, where. Berikut contoh perintah select dari Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server 2020 mendukung varian SQL standar yang lambat. Dalam prakteknya, ekspresi khusus Microsoft SQL Server harus digunakan sebagai gantinya untuk mendapatkan kinerja query yang dapat diterima. Microsoft SQL Server 2000 tidak mendukung raw number. Sebaliknya, sintaks 2000 spesifik MS SQL Server diperlukan. Sedangkan ANSI SQL, contoh perintah select-nya atau sintaks select-nya adalah sebagai berikut. Jelas nampak perbedaannya, bukan? Baiklah, itu saja pembahasan tentang Microsoft SQL Server yang dapat saya berikan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.